Bapa yang sangat baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Ini semua karena anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Urapi kami semua, baik hamba-hamba-Mu yang akan melayani, maupun kami semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang beribadah. Tuhan beracara, Tuhan mengadakan lawatan atas kami semua, sehingga kami boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu melawat kami. Terima kasih Tuhan, kami tolak segala gangguan apapun di dalam nama Yesus. Kiranya Roh-Mu sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku,
tanganmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau pujian kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap tinggikan namamu dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Elu-elukanlah namanya sebab dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adalah baik untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur baginya untuk beritakan kasih-Nya. Di waktu pagi kesetiaannya, di waktu malam pun besarnya pekerjaannya dan sangat dalam rancangannya. Adalah baik untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi Dia untuk beritakan kasih-Nya. Di waktu pagi kesetiaannya, di waktu malam pun besarnya pekerjaannya dan sangat dalam rancangannya. Telah Kau buat ku bersuka cita ya Tuhan, sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorai. Haleluya. Telah Kau buat ku bersuka cita ya Tuhan, sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorai. Adalah baik untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi Dia untuk beritakan kasih-Nya. Di waktu pagi kesetiaannya, di waktu malam pun besarnya pekerjaannya dan sangat dalam rancangannya. Telah Kau buat ku bersuka cita ya Tuhan, sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorai. Haleluya. Telah Kau buat ku bersuka cita ya Tuhan, sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorai. Telah Kau buat ku bersuka cita ya Tuhan, sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorai. Haleluya. Telah Kau buat ku bersuka cita ya Tuhan, sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorai. Sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorai. Sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu dan biar kami semua bersiap untuk melakukan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat
hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terimalah segala puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu. Urapi hamba ya Bapa, dan Engkau tolong, Engkau menjauhkan dari segala gangguan apapun. Kiranya pemberitaan firman-Mu boleh bermanfaat bagi semua sidang jemaat-Mu dan semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi penting sekali untuk mengakui Tuhan, ya, yang berarti percaya dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi orang yang mengaku mengenal Allah itu harus memuliakan Allah, menghormati Allah, menyembah Allah. Saudara, tidak ada sesembahan yang lain selain Tuhan, Allah Tritunggal yang Esa, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah pencipta semesta ini. Karena Allah yang tidak mencipta langit bumi itu bukan Allah, ya, tidak patut disembah, tidak patut dipuja. Jadi orang yang mengaku mengenal Allah harus memuliakan Allah dan kemudian harus mengucap syukur kepadanya. Menyadari semua berkat itu datang dari Tuhan. Semua yang bisa kita capai itu pemberian Tuhan, saudara-saudara. Sehingga seharusnya mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan.
Kalau kita bisa melakukan ini dan itu karena Tuhan. Nah, saudara-saudara, semua sukses itu karena Tuhan. Nah, yang mengaku mengenal Allah tetapi tidak memuliakan Dia dan tidak mengucap syukur kepadanya berarti tidak mengakui Allah. Nah, siapakah orang yang mengakui Allah? Ya, tadi yang pertama percaya dengan segenap hati, ya, percaya dengan segenap hati. Yang kedua, tidak bersandar kepada pengertian sendiri, tapi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, memuliakan Allah. Yang keempat, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, itu orang yang mengakui Allah. Nah, yang tidak mengakui Allah, akibatnya apa? Ayat tadi mengatakan yang pertama, pikirannya sia-sia, hatinya gelap. Roma 1 ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Tidak bisa berpikir benar. Pikirannya pikiran-pikiran yang terkutuk. Jadi yang dipikirkan adalah perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak benar, yang jahat, jauh dari pikiran Tuhan. Dan perasaannya juga menjadi tumpul. Jadi tidak berperasaan, saudara-saudara. Dan yang kedua adalah melakukan yang tidak pantas. Dari pikiran yang jahat dan hati yang gelap akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat juga. Karena kan semuanya itu dimulai dari pikiran. Nah, saudara-saudara, makanya kan iblis berusaha untuk menanamkan pikiran yang tidak benar, terutama tentang Tuhan. Ya, sehingga manusia itu percaya bahwa Tuhan itu tidak baik. Ya, Tuhan tidak benar, Tuhan tidak adil. Ya, begitu-begitu itu yang berusaha ditanamkan oleh iblis di dalam pikiran kita. Makanya kita harus menjaga apa yang kita pikirkan. Ya, apa yang kita pikirkan. Jangan berpikir yang sia-sia, sebab itu akan berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Orang yang pikirannya sia-sia, hatinya gelap, akan melakukan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Roma 1 ayat 29 sampai 31. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan. Penuh dengan dengki, iri hati yang begitu dalam, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Saudara, Alkitab ini kalau menyebutkan segala sesuatu itu pasti jelas. Ya, bahasanya tidak diperlunak. Nah, saudara-saudara, tidak diperhalus. Ya, dosa disebutkan dengan jelas. Alkitab itu begitu. Buku yang berisi hal-hal yang benar, saudara-saudara. Kisah-kisah yang sesuai dengan kenyataan atau aslinya. Itulah Alkitab kita, kitab suci, firman Allah yang tertulis. Tidak ada yang ditutupi. Ya, makanya kalau ada dituliskan tentang perbuatan dari hamba-hamba Allah yang salah juga dituliskan. Karena kebenarannya seperti itu. Raja Daud berdosa, ya, melakukan perzinahan dengan istri Uria, dituliskan dengan jelas, tidak ditutupi. Ya.
Bahkan siapapun juga ya saudara, Bileam seorang yang mendengarkan firman Allah tetapi ingin mendapatkan upah dari perbuatan yang kurang benar, yang tidak benar, disuruh mengutuki bangsa Israel. Dituliskan. Ini yang dituliskan di dalam Alkitab. Mereka akan melakukan yang tidak pantas, hal-hal yang kita baca tadi. Jadi melakukan segala perbuatan daging yang berakibat apa, saudara? Kebinasaan kekal kalau tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, orang-orang yang tidak mengakui Allah, yang berakibat pikirannya menjadi sia-sia, hatinya gelap, dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, akan mendapatkan kebinasaan yang kekal kalau tidak bertobat. Nah, sebaliknya yang mengakui Tuhan, yang mengakui Tuhan dalam segala lakunya, maka Tuhan akan meluruskan jalannya. Tuhan akan meluruskan jalannya. Luar biasa ya saudara. Artinya apa Tuhan meluruskan jalan? Yang pertama, Tuhan akan menuntun orang tersebut. Tuhan menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala yang baik, Tuhan Yesus berjalan di depan, diikuti oleh domba-dombanya. Tuhan akan menuntun. Yang kedua adalah Tuhan membuat jalan yang baru. Jadi selalu ada jalan, selalu ada terobosan untuk orang-orang yang mengakui Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Allah kita itu selalu sanggup membuat terobosan, saudara-saudara. Membuat jalan-jalan yang baru saat tidak ada jalan. Bukan hanya kita seringkali kalau jalan ditutup masuk jalan tikus. Kalau kita bisa begitu, apalagi Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa membuat jalan-jalan yang baru. Membuat jalan di padang gurun, di padang belantara, sungai-sungai di padang belantara. Kita ingat sejarah bangsa Israel itu pernah menghadapi situasi yang sulit. Di depan laut, di belakang adalah tentara Firaun yang mengejar. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Semalam-malaman Tuhan mengeringkan lautan. Luar biasa ya saudara-saudara. Sehingga bangsa Israel berjalan di tengah laut yang sudah dikeringkan oleh Tuhan. Dia membuat jalan yang baru. Jadi nggak ada jalan buntu, saudara. Tidak ada jalan buntu untuk orang yang mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Selalu ada terobosan-terobosan yang baru. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan mengembalikan pada jalan yang benar. Daud pernah memohon berdoa begini, Mazmur 139 ayat yang ke-24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seringkali ini saudara yang terjadi, tidak merasa sudah melenceng dari jalannya Tuhan, dari jalur kehendaknya Tuhan. Tapi orang yang mengakui Tuhan di dalam segala lakunya, maka Tuhan akan mengembalikan, tuntun kembali di jalan yang benar, jalan yang kekal, yang ujungnya adalah kehidupan, karena ada jalan yang disangka orang lurus, disangka, karena seringkali persangkaan kita itu tidak sesuai dengan yang benar, saudara. Kita menyangka
ya virusnya selesai, ternyata belum, kan begitu. Ya kan? Kita merasa tidak apa-apa, ternyata apa-apa. Itu persangkaan manusia. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya adalah maut. Tapi jalan Tuhan itu akhirnya adalah kehidupan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan akan mengarahkan kita kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang lurus. Ya saudara-saudara, kembali kepada jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, yaitu yang dilakukan untuk orang yang mengakui Tuhan. Ya, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan membuat jalan yang baru, Tuhan akan mengembalikan kita pada jalan yang benar. Tuhan tidak akan membiarkan kita tersesat, saudara-saudara. Karena itu, mari kita selalu mengakui Tuhan. Ya, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, karena Allah itu berkuasa menjaga supaya kita tidak tersandung. Allah berkuasa menjaga supaya kita tidak tersandung. Allah membawa kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saya percaya bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang penuh kegembiraan, saudara-saudara. Ya, murid-murid Tuhan Yesus itu adalah rombongan orang-orang yang penuh dengan sukacita. Ya, murid-murid itu bukan rombongan pengantar jenazah, saudara-saudara. Murid-murid Tuhan itu adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita. Karena Allah yang kita sembah adalah sumber sukacita kita. Ya, kiranya kita merenungkan ini. Akui Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apapun yang terjadi, biarlah kita tetap melekat kepada Tuhan. Ya, tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Maka Dia akan membawa kita dengan tak bernoda, dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga untuk kesempatan pada hari ini beribadah secara online. Kami tetap percaya bahwa Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, berkat untuk segenap sidang jemaat-Mu, untuk umat-Mu, ya Tuhan. Tetap kami mohon pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu untuk bangsa kami, untuk Indonesia yang kami kasihi. Kau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri, ya Tuhan, aparat keamanan juga Tuhan berkati. Kami berdoa untuk, oh Tuhan, para dokter, perawat, juga anggota Tagana yang tetap bertugas. Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Engkau jauhkan negeri kami dari kekacauan, dari kerusuhan, dari Bapak resesi ekonomi. Kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu supaya Engkau segera melalukan balas sampar ini, ya Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas kembali, beribadah bersama-sama kembali, mempermuliakan Engkau saja seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua, Engkau berkati segenap sidang jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.